Kesimpulannya, maksud dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sudut pandang ilmu hakikat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang apakah maksud yang sebenarnya yang ada di dalam dalil yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini mungkin sudah banyak yang paham dan mengetahui artinya dalam sudut pandang ilmu syariat. Tetapi mungkin juga masih ada banyak yang tidak mengetahui apakah arti yang sebenarnya dalam sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat. Maka dari itu, jika benar-benar ingin mengetahui rahasianya, silakan dengarkan video ini sampai selesai, karena rahasia hakikat kalimat ini sangat penting untuk diketahui oleh kalian yang sedang belajar ilmu tasawuf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali lagi kepada Allah, atau kita berasal dari Allah dan kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalimat ini kita tidak tahu hakikat sebenarnya di manakah jatuh ujungnya, maka akan menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kalimat ini ada bahasa pulang atau kembali. Ketahuilah, bagi sufi, jika masih ada bahasa pulang atau bahasa kembali kepada Allah, berarti itu tandanya masih jauh dari Allah, masih ada jarak dengan Allah. Bukankah Allah meliputi 7 lapis langit dan bumi? Jika kita ada bahasa pulang atau kembali, dengan begitu maka Allah jadi bertempat. Bukankah Allah tidak berarah dan tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berupa dan tidak ada umpamanya? Soal, jadi di manakah hakikat sebenarnya maksud ucapan kita datang dari Allah dan pulang kembali kepada Allah? Jawab, memang benar harus pulang, tetapi bukan berangkat pergi begitu saja, seperti dari luar lalu masuk ke rumah. Bahasa pulang itu adalah pulang dalam nikmat, yaitu rasa dunia terganti oleh rasa akhirat. Supaya lebih jelas akan aku jelaskan sebagai berikut. Maksud pulang kepada Allah atau kembali kepada Allah itu jangan salah dan jangan keliru. Harus tauhid dari sekarang. Harus merasa kita sudah berada bersama Allah. Jika kita sudah merasakan bersama dengan Allah, itu artinya kita sudah pulang kepada Allah. Jika tauhid merasa sudah pulang, itu artinya rasa sudah ada pada Allah, yaitu rasa akhirat. Pada sifatnya sudah ain, yang disebut nurullah atau iman sejati, cahaya terang benderang di dalam hati atau kolbu, hasil dari menyelam di laut yang dalamnya tanpa tepian, yaitu samudra hidup. Soal, kapan kita akan pulang kembali kepada Allah? Jawab, pulang itu harus dari sekarang kepada Allah, harus terasa walaupun kita masih hidup di dunia. Soal, bagaimanakah merasakan bahwa kita sudah pulang kepada Allah? Jawab, jika kamu sudah merasakan wahwa ma'akum, berbarengan dengan Allah, itu artinya kamu sudah pulang kembali kepada Allah. Maka dari itu, jangan samar kepada hakullah, yaitu zat sifat maha suci. Insya Allah
Jika sudah begitu, maka akan selamat dunia dan akhirat, hidup dan matinya. Karena disebabkan tidak keluar dari hakullah, artinya sudah ada dalam naungan oleh hak Maha Suci sewaktu hidup di dunia. Apalagi nanti ketika dia mati, dia tidak akan menemukan siksaan karena tetap berada di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi aku ingatkan, jangan ada lagi bahasa pulang kepada Allah, karena nanti akan membawa pengertian masih ada jarak dengan Allah atau masih jauh dari Allah. Tidak wa nahnu aqrabu, tidak ada antara dan tidak ada jarak Allah dengan makhluk. Kalaupun ada bahasa pulang kepada Allah, menurut kacamata ilmu hakikat itu adalah bukan berangkat pergi begitu saja, seperti dari luar lalu masuk ke rumah, atau dari pasar pulang kembali ke rumah. Bahasa pulang itu adalah pulang dalam nikmat, yaitu rasa dunia terganti oleh rasa akhirat, atau diri zahir lebur ke dalam diri ruhani, atau dari kesadaran jasmani terganti dengan kesadaran ruhani. Soal, apakah rahasia lain yang ada di balik kalimat pulang, sehingga kita dilarang untuk mengatakan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab, rahasia yang ada tersembunyi di balik bahasa pulang itu adalah menandakan adanya daya upaya diri sendiri. Soal, apakah maksudnya? Jawab, maksudnya adalah jika kita ada maksud ingin pulang kembali kepada Allah, itu tandanya adalah diri kita ada kuasa atau masih ada daya upaya sendiri. Itulah sebabnya kita disuruh untuk tauhid dari sekarang, supaya ketika sakaratul maut nanti, agar jangan salah pilih atau tertukar antara hak manusia tertukar dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak manusia adalah tidak ada daya dan upaya, tegasnya tidak punya kuasa, hanya Allah saja, lillahi ta'ala. Tidak usah punya maksud bagi yang sudah ma'rifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu faqad zahilan nafsahu. Siapapun manusia yang sudah tahu kepada dirinya, itu manusia sudah pasti tahu kepada Allah. Tiap-tiap yang sudah mengingat kepada Allah merasa bodoh dirinya, tidak bisa bergerak dan berbalik, apalagi kuasa. Jadi, jika nanti mati dan ingin punya maksud, berarti salah atau nyasar, artinya tidak mengakui bodohnya si wujud, mengaku bodohnya selama ini palsu, hanya sebatas bibir. Hatinya ternyata masih mengaku kuasa, menyerupai kepada yang maha kuasa, karena mengaku kuasa. Coba kita perhatikan diri kita. Sewaktu ngantuk ingin tidur, kita pun tidak terasa dari sadar kepada tidur. Kita pun tidak melihat ada tempatnya, malah tidak perlu punya maksud. Begitupun juga ketika bangun dari tidur. Tidur adalah gambaran wafat, tapi bangun dari tidur walaupun bermimpi, itu sudah tidak keluar dari kodrat iradatnya Maha Agung, dari kuasa dan kehendaknya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tegasnya, harus merasa bodohnya si wujud. Tidak ada daya, tidak ada upaya, harus merasa menjadi alat. Kita harus ingat kepada asal. Coba kita pikirkan sejenak. Dahulu sebelum kita datang ke dunia ini, yaitu dari alam kegoiban, bukankah di saat itu kita tidak punya maksud datang ke alam zahir? Tapi tetap saja kita ada di dunia menjadi wujud. Itulah kuasanya Allah.
Makanya manusia berada di dunia ini karena kuasanya yang maha suci. Kesimpulannya, maksud dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sudut pandang ilmu hakikat itu adalah pulang dalam nikmat, yaitu rasa dunia tertukar menjadi rasa akhirat, atau jasmani lebur ke dalam diri ruhani. Apabila rasa dunia telah tertukar ke dalam rasa akhirat, berarti tidak ada lagi yang diingatnya kecuali Allah, tidak ada lagi yang ada dalam pikirannya kecuali Allah, dan tidak ada yang dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dan di mana saja engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Soal, apakah tanda-tandanya bahwa kita sudah pulang kepada Allah? Jawab, dan tanda-tandanya bahwa dia sudah pulang adalah dia juga tidak akan peduli dengan orang yang menghinanya, karena hinaannya itu tidak akan merendahkan martabatnya. Dia juga tidak peduli orang yang memujinya, karena pujian itu tidak akan meninggikan martabatnya. Dia tidak sakit hati dengan hinaan dan tidak bangga dengan pujian. Semua itu tidak apa-apa baginya. Hinaan dan pujian keduanya tidak akan menghancurkan dan menambah martabatnya sedikit jua. Yang apa-apa baginya adalah hanya Allah, karena dialah tempat dia kembali, tempat dia mengadu, tempat menyerahkan diri, tempat perlindungan, tempat pembelaan dari apa jua angkara, dari jin dan manusia, dari dunia dan apa saja, cukuplah Allah baginya. Soal, apakah amalannya agar kita bisa selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab, silahkan amalkan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Aku datang dari Ilahi, tidak bercerai walaupun seinci dan sesaat. Aku tetap senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu aku bersama dengannya, sekarang pun aku bersama dengannya, akan datang pun aku bersama dengannya. Senantiasa aku bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah kalimat ini berulang-ulang kapanpun dan dimanapun. Namun waktu yang baik itu adalah di saat malam hari atau di saat kita melakukan tafakur. Bacalah kalimat itu berulang-ulang di dalam hatinya sampai kesadaran dirimu benar-benar muncul bahwa dirimu itu sejatinya tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau benar-benar merasakan ada bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memang serta dengan Allah sejak dari dahulu hingga akan datang, atau sejak awal hingga akhir. Kita tidak pernah bercerai dan berpisah dengan Allah sejak dari dalam ilmu Allah hingga sampai ke alam akhirat yang tidak ada ujungnya. Kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak keluar dan tidak masuk dalam lingkungan Allah, karena Allah maha meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita itu memang berada dalam lingkungan Allah saja. Kalau Allah itu diibaratkan sebagai lautan, maka diri kita itu ikannya. Ikan itu senantiasa dalam lautan dan tidak akan hidup tanpa air lautan itu. Ketahuilah, bahasa masuk dan keluar, berpisah dan bersatu, pulang dan kembali, itu sebenarnya tidak termasuk dalam kamus diri kita yang sebenarnya.
Bukan seperti badan kasar kita ini yang tertakluk kepada ruang dan zaman. Jika ada bahasa pulang, tandanya masih jauh dari Allah. Bukankah Allah itu maha meliputi? Jika masih ada kata pulang, berarti menandakan Allah itu bertempat. Bukankah Allah tidak berarah dan tidak bertempat, karena dialah yang menciptakan tempat. Dan jika ada bahasa pulang, berarti punya maksud dan keinginan. Tidak mengakui bodohnya si wujud, artinya masih ada kuasa. Tegasnya, masih ada keakuan diri. Jika masih ada keakuan diri, berarti belum tauhid. Jika belum tauhid, artinya belum pulang. Jika belum pulang, artinya masih nyasar ke sana kemari tidak tahu jalan. Jika masih nyasar, maknanya mendapatkan siksaan. Dan jika masih ada siksaan, artinya karena belum mengenal Allah. Karena hakikatnya yang bernama surga dan neraka itu adalah dikatakan surga apabila kita mengenal Allah, dan dikatakan neraka apabila kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.